Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal tidak akan lepas Gabriel Martinelli. Walau saat ini tampak kesulitan menembus starting 11 Mikel Arteta, Arsenal tidak akan rela melepas Gabriel Martinelli. Bahkan Martinelli tidak untuk dipinjamkan sementara meski sejumlah tawaran sudah datang. Hal ini dipastikan oleh Joao, ayah Martinelli, bicara soal masa depan putranya. Untuk sekarang, sang pemain masih akan merumput di Emirates Stadium. Arsenal kedatangan beberapa proposal untuk Gabriel Martinelli dari seluruh penjuru Eropa. Namun mereka tidak berminat melepasnya. Statusnya bagi klub adalah tidak tersentuh, ungkap Joao menurut Fabrizio Romano. Musim ini Martinelli baru punya 8 penampilan di semua kompetisi dengan separuhnya berstatus sebagai starter. Jam terbang yang minim membuat pemain Brazil itu sama sekali belum mengemas gol. Situasi serupa juga terjadi pada musim sebelumnya. Martinelli memang tercatat memainkan 23 pertandingan, namun ia hanya bermain 839 menit atau setara dengan 9 laga penuh saja. Matteo Guendouzi tak ingin kembali ke Arsenal. Matteo Guendouzi telah menemukan kembali performa terbaiknya di Stade Velodrome dan meski sang gelandang masih terikat kontrak di Arsenal sampai 2023, dia lebih memilih untuk tidak kembali ke Emirates. Berbicara saat menjalani tugas internasional bersama Prancis, Guendouzi mengatakan kepada wartawan tentang kebahagiaannya di Marseille. Ia memiliki opsi untuk membelinya di akhir musim nanti. Hari ini saya dipinjamkan dan masih terikat kontrak di Arsenal. Tapi saya benar-benar fokus pada apa yang harus saya lakukan dengan Olympique de Marseille, katanya kepada wartawan. Dan ya, ini adalah klub di mana saya bisa menunjukkan diri saya, membuktikan bahwa saya bisa meraih kesuksesan di masa depan, dan saya ingin berada di sini dalam jangka panjang, tambahnya. Guendouzi selalu tampil untuk Marseille di Ligue 1 musim ini. Ia mencatatkan 3 gol dan 3 assist dalam 13 pertandingan. Penampilannya telah membantu tim asuhan Sampaoli itu naik ke urutan kedua klasemen dan dia juga tampil di keempat pertandingan fase grup Liga Eropa. AS Roma tolak tawaran untuk datangkan bek Arsenal. Jose Mourinho berniat mendatangkan pemain baru di bursa transfer Januari, khususnya di sektor bek kanan guna memperkuat lini pertahanan Roma. Dilansir Football Italia, Roma mendapatkan tawaran untuk memboyong Callum Chambers dari Arsenal. Bek asal Inggris itu pun ingin meninggalkan The Gunners demi mendapatkan menit bermain yang lebih. Callum Chambers sendiri bisa didapatkan dengan murah karena kontraknya di Arsenal akan habis akhir musim ini. Namun kubu Roma diyakini tidak yakin dengan kualitas Chambers. Mereka lebih memilih mengincar nama lain dari rival Arsenal, yakni Manchester United. Sosok yang dimaksud adalah Diogo Dalot. Berposisi natural sebagai bek kanan, Diogo Dalot memenuhi kebutuhan AS Roma untuk pelapis Rick Karsdorp. Kemampuan Dalot untuk ditempatkan di posisi kiri pun menjadi nilai tambah. Di sisi lain, Dalot punya kedekatan khusus dengan Jose Mourinho, mengingat Mourinho lah yang mendatangkannya ke MU pada 2018 lalu. Aubameyang nyaris gabung ke Tottenham Hotspur. Masa depan Aubameyang sempat dispekulasikan karena beberapa klub besar meminatinya. Namun, Aubameyang menunjukkan komitmennya dengan menaikkan kontrak baru pada September 2020. Bermain untuk Arsenal, itu artinya Aubameyang nyaris mustahil untuk suatu saat bisa bermain di Tottenham. Namun di masa lalu, Aubameyang rupanya nyaris bergabung dengan klub London Utara itu. Jadiannya, saat Aubameyang masih bermain untuk Saint-Etienne di musim terakhirnya, sebelum pindah ke Borussia Dortmund pada 2013-2014. Sayangnya, Tottenham saat itu hanya setengah hati meminati Aubameyang. Anda tidak perlu menanyakan itu, Anda sudah tahu jawabannya. Ujar Aubameyang saat ditanya memilih pensiun atau bergabung ke Tottenham. Bahkan beberapa tahun lalu saya nyaris gabung Tottenham. Tapi pada akhirnya saya tidak tahu kenapa mereka tidak jadi. Jadi lebih baik pensiun. Sambungnya seperti dikutip Express.
Aubameyang memang punya rekor buruk kalau bertemu Tottenham Hotspur. Hanya 4 kemenangan dan 6 kekalahan dari 12 pertemuan. Namun dirinya mampu mencetak 8 gol termasuk 4 gol saat masih membela Dortmund. Pemain inti Liverpool banyak absen. Arsenal harus manfaatkan keadaan. Liverpool akan menghadapi Arsenal pada pekan ke-12 Premier League. Akan tetapi, ada kemungkinan jika mereka tak bisa diperkuat Sadio Mane dan Roberto Firmino. Pasalnya, Mane dikabarkan mengalami cedera saat memperkuat timnas Senegal. Jurgen Klopp juga mengungkapkan bahwa Firmino mengalami cedera hamstring. Sang pemain pun disebut harus absen sekitar 4 pekan. Di lini tengah, Naby Keita dan James Milner termasuk yang akan absen karena keduanya juga mengalami masalah hamstring. Tentu absennya beberapa pemain penting Liverpool harus maksimal mungkin dimanfaatkan oleh pasukan Mikel Arteta. Meskipun jalannya pertandingan diprediksi akan dikuasai Liverpool, mencuri minimal 1 poin akan menjadi keuntungan besar untuk Arsenal guna menjaga tren positif mereka. Arsenal hubungi Juventus untuk transfer Dejan Kulusevski. Pakar transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, melaporkan bahwa Arsenal telah menghubungi Juventus untuk memboyong Kulusevski. Belum diketahui rencana Arsenal ini untuk membeli atau hanya meminjam. Juventus menebus Kulusevski dari Atalanta senilai 35 juta euro plus bonus 9 juta euro pada awal tahun 2020. Winger asal Swedia itu tidak langsung nyetel bersama Juventus besultan Andrea Pirlo. Dia harus berjuang keras mendapatkan tempatnya dan akhirnya mampu tampil 47 kali di musim debutnya. Namun, Juventus saat ini dilatih oleh Massimiliano Allegri. Kulusevski masih belum terlihat sebagai pilihan utama karena kerap tampil sebagai pengganti dari 15 penampilannya. Jika ingin melepas pemain berusia 21 tahun itu, Juventus diperkirakan bakal meminta harga di atas modal yang sudah dikeluarkan. Hal tersebut dipicu karena peminat adalah Arsenal yang diketahui punya finansial kuat. Premier League mengalah demi penyelenggaraan Piala Dunia 2022. Perubahan waktu penyelenggaraan Piala Dunia lantas berdampak pada jadwal kompetisi di seluruh dunia. Pasalnya, semua klub harus merelakan pemainnya yang ikut berpartisipasi di turnamen terbesar 4 tahunan tersebut. Tak terkecuali dengan Premier League yang setidaknya akan meliburkan kompetisi selama 1 bulan. Piala Dunia 2022 sendiri akan digelar di Qatar pada 21 November hingga 18 Desember 2022 mendatang. Premier League memutuskan akan memulai kompetisi musim depan lebih awal, yakni pada 6 Agustus 2022. Setelah itu, kompetisi akan berjalan selama 16 pekan sebelum dihentikan sementara pada 14 November. Premier League kemudian akan kembali dimulai pada Boxing Day atau tepatnya di tanggal 26 Desember, hanya sepekan setelah Piala Dunia berakhir. Kompetisi Premier League sendiri dijadwalkan akan berakhir pada 28 Mei 2023, di mana seluruh pertandingan akan digelar secara bersamaan. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!